Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul mengkonsumsi buah pohon kehidupan. Mengkonsumsi buah pohon kehidupan. Kesalahan fatal Hawa adalah ia mengatakan bahwa Allah melarang mereka makan buah yang ada di tengah taman itu. Padahal di tengah taman tersebut selain ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, juga ada pohon kehidupan. Ini sebuah kemelesetan, saudara. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 9, Alkitab berkata, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Seharusnya Hawa berkata bahwa mereka boleh makan semua buah pohon di taman tersebut, termasuk mengkonsumsi buah dari pohon kehidupan, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat saja. Jadi yang tidak boleh hanya buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat saja. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa sebenarnya Adam dan Hawa tidak mengkonsumsi buah dari pohon kehidupan secara memadai, atau juga bisa menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh menghargai adanya pohon kehidupan yang mestinya buahnya juga mereka konsumsi. Jawaban yang sedikit meleset atau bisa dikatakan tidak memuat pesan secara tepat ini berakibat fatal. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 9 tertulis, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ini jelas, saudaraku. Dari catatan tersebut dapat diperoleh fakta bahwa di Taman Eden terdapat 3 jenis buah, yaitu pertama, buah dari berbagai pohon yang dimakan untuk jasmani. Kedua adalah pohon kehidupan untuk dikonsumsi jiwa. Ketiga adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang dikonsumsi jiwa juga, atau bisa dikonsumsi jiwa. Dalam teks aslinya antara buah yang pertama, yang baik untuk dimakan secara jasmani atau untuk kehidupan jasmani, dan dengan buah yang kedua serta buah ketiga dipisahkan oleh kata dan, yang menunjukkan bahwa buah yang pertama adalah buah yang berbeda jenisnya dengan buah yang kedua dan ketiga. Jadi yang pertama itu buah untuk dimakan bagi jasmani, dan terpisah ini, jenisnya beda. Buah yang kedua, ketiga, itu jenisnya beda. Buah dari pohon kehidupan dan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Terkait dengan hal ini, adalah hal yang patut mendapat perhatian kita bahwa semua pohon yang baik untuk dimakan, buah pertama maksudnya, ditumbuhkan dari tanah. Penulis kitab Kejadian tidak menggunakan kata bumi, yang dalam bahasa Ibraninya eretz, tapi menggunakan kata tanah yang dalam bahasa Ibraninya adamah. Jadi tidak heran ada kata Adam, ya, dari kata adamah itu tanah. Kata adamah juga digunakan untuk menjadi bahan tubuh. Di Kejadian pasal 2 ayat 7 Allah mengambil tanah, ya, ground, dust, soil, tanah. Hal ini hendak menegaskan bahwa untuk makanan fisik menggunakan adamah, yaitu buah-buah yang tumbuh dari tanah adamah. Hal ini sinkron dengan tubuh manusia yang dibuat dari debu tanah, apar min ha adamah. Buah yang tumbuh dari adamah adalah buah yang dikonsumsi untuk tubuh manusia. Tetapi buah dari pohon kehidupan dan pengetahuan yang baik dan jahat bukanlah buah yang dikonsumsi untuk fisik, melainkan bisa dikonsumsi jiwa atau pikiran.
buah ini sebenarnya sebuah figuratif, saudaraku, kiasan yang menunjuk pengaruh jahat Lucifer yang jatuh. Jadi buah pengetahuan yang baik dan jahat adalah suara yang bukan dari Allah. Sedangkan buah dari pohon kehidupan itu suara dari Allah. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16, Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Ini berarti bahwa Adam dan Hawa harus makan makanan jasmani, yaitu buah-buah yang dimakan untuk fisik, maupun buah dari pohon kehidupan untuk jiwa mereka sebagai makanan rohani. Sebagaimana tubuh jasmani membutuhkan makanan, buah-buah secara harafiah, demikian pula dengan manusia rohani atau batiniah membutuhkan makanan untuk rohani pula, yaitu kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, dalam Matius pasal 4 ayat 4, Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Harus diingat bahwa sejak manusia diciptakan, manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk rohani. Artinya, manusia bukan saja membutuhkan makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Ini adalah tatanan semula yang tidak akan pernah diubah sampai selama-lamanya, saudara. Kisah Adam dan Hawa harus dipahami secara benar, secara dewasa dan cerdas. Kisah Adam dan Hawa bukanlah dongeng yang berunsur mitos dalam pengertian umum. Kalau makan buah secara harfiah maksudnya membuat pikiran terbuka, itu berarti sebuah mitos. Bagaimana mungkin makan buah fisik mengakibatkan pikiran terbuka? Seperti yang ditulis dalam Kejadian 3 ayat 7. Logikanya adalah saat memakan buah untuk jasmani, perut yang menjadi kenyang. Nah, dalam hal ini, buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu adalah buah secara kiasan atau figuratif. The tree of knowledge of good and evil, Ve'etz hada'atov wora, begitu dalam bahasa aslinya. Ini hanya sebuah figuratif. Juga buah dari pohon kehidupan, the tree of life, Ve'etz hakayim. Demikianlah bahwa dua pohon yang ada di tengah taman, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, adalah untuk konsumsi jiwa. Manusia diperhadapkan pada pilihan, apakah mengisi pikirannya dengan kebenaran, yaitu dari buah pohon kehidupan, sehingga bisa mengerti kehendak Allah dengan sempurna, atau manusia mengisi pikirannya dengan filosofi yang tidak berstandar kebenaran Allah, sehingga memiliki pengertian atau understanding yang mengakibatkan manusia tidak bisa mencapai kesucian Allah. Artinya kehilangan kemuliaan Allah, atau artinya manusia tidak pernah mampu menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu, saudaraku, setelah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Keselamatan dalam Yesus Kristus hendak mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula itu, segambar serupa dengan Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola